Keluaran 4 ayat 1 sampai 31. 4 ayat 1 sampai dengan 31. Ya, demikian firman Tuhan ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Itu jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkap ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan? Nggak ada yang lepasan ya, nggak enak jadi. Udahlah nggak usah pakai mic. Ayat 12. Ya, ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan dia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hati. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini dan di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ayat 18, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan telah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai
Dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Iya, firman Tuhan telah kita baca bersama, melanjuti PA pada tanggal 28 Oktober yang lalu, di mana Musa telah diutus Tuhan. Ya, jadi tema yang lalu adalah Musa diutus Tuhan, bagaimana kita boleh belajar ketika Musa meninggalkan istana kemewahan, dia tinggal di rumah Yitro selama 40 tahun, ya, terus kemudian 40 tahun berikutnya dia jalani di padang mengembalakan kambing dan domba. Ya. Di Keluaran 4 ayat 1 sampai 31 ini saya juga membacanya ada beberapa hal yang sangat unik ya. Bagaimana seorang Musa yang begitu dikasihi oleh Allah, menurut saya bahwa bagaimana tidak dikasihi oleh Allah, bahwa Allah mempercayai segala sesuatu kepada Musa untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Tapi Musa dengan segala alasannya dia berusaha untuk menolak apa yang menjadi permintaan daripada Allah, gitu ya. Banyak hal yang disampaikan, bahkan kita baca bagaimana Musa nih berdebat dengan Allah, bagaimana juga Allah meyakinkan Musa bahwa pokoknya udah kamu pergi aja. Allah akan menyertai Musa dengan segala mujizat yang ada nanti gitu. Ya, tapi kita begitu lihat bahwa sebenarnya Allah bisa saja langsung menunjuk kepada Harun tanpa harus melalui Musa, kan begitu ya. Kalau saya sebagai Allah misalnya, susah-susah amat sini orang udah disuruh begitu kan. Nah, kalau dengan kekinian kita, betapa banyak juga kita yang betapa sering kita juga ketika kita dipercayakan suatu pelayanan ya, kita juga banyak alasan untuk menolak pelayanan itu ya, seperti kita digambarkan oleh Musa di dalam diskusinya dia dengan Allah ya. Ini menarik sekali, beberapa hal yang saking Allah juga ada beberapa hal yang membuat sampai Allah mau membunuh Musa gitu ya.
ada di ayat 30 berapa tadi? Yang 24 ya, Allah berikhtiar untuk membunuh Musa gitu, sampai disebut ada pengantin darah di sana. Ayo kita akan mengkaji perikop ini lebih jauh lagi. Mungkin teman-teman sudah mempersiapkan. Jadi saya persilakan pertama Pak David dulu untuk boleh menyampaikan apa yang sudah dipelajari di rumah. Demikian. Silakan Pak David. Ada ya. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Setelah saya membaca kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 31 ini, ada beberapa garis besar yang saya garis bawahi yang saya dapatkan dari bacaan kita malam hari ini. Yang pertama garis besar yang pertama itu adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Nah, ketika saya membaca ayat Keluaran pasal 3, terus lanjut ke Keluaran pasal 4, di ayat yang pertama ketika kita membaca bagaimana jika mereka, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ketika saya membaca ayat ini, saya teringat kepada kitab Kejadian pasal 12 ketika Tuhan meminta Abraham untuk pergi dari negerinya. Tanpa bertanya dan tanpa meminta pertimbangan dari orang lain ataupun mungkin dari keluarganya, dia langsung meresponi akan panggilan Tuhan itu dan pergi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi itu yang saya coba temukan di sini ketika panggilan Tuhan itu ditujukan kepada Musa, dan juga saya coba membandingkan dengan panggilan Tuhan ketika Tuhan memanggil Abraham. Ketika Tuhan mengutus Musa, ada banyak alasan dan ada banyak dalih yang dia sampaikan. Ujung-ujung dari semua yang dia katakan ini adalah dia ingin menolak akan panggilan yang Tuhan berikan kepadanya kepada Musa. Jadi di sini saya melihat bahwa ada respon yang berbeda antara Musa terhadap panggilan Tuhan dan juga bapak leluhur kita yang pernah kita bahas di sini, bapak leluhur kita yaitu Abraham ketika Tuhan memanggil dia. Jadi ada yang menerima dengan percayanya kepada Tuhan sehingga dia menjalankan itu, tetapi kita lihat bahwa Musa berusaha untuk menolak panggilan Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham Abraham dua kali menyatakan bahwa istrinya adalah saudaranya. Jadi saya melihat di sini bahwa Tuhan memanggil orang pilihannya itu dengan caranya sendiri. Jadi saya tidak di sini untuk membandingkan bahwa Musa itu kurang baik daripada Abraham. Terus Abraham itu lebih baik daripada Musa. Saya tidak posisi untuk mengatakan demikian. Tapi saya melihat di sini bahwa panggilan Tuhan itu dia menjalankannya sesuai dengan rencananya dia. Kita melihat bahwa nanti pada akhirnya si Abraham dengan pernyataan dan pimpinan Tuhan sehingga imannya itu terus bertumbuh. Kita melihat bahwa ketika Musa mulai menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, bagaimana Tuhan memimpin dia sehingga dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu yang saya dapatkan. Jadi bukan membandingkan antara Musa dan Abraham, tetapi bagaimana kita melihat bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan akan membentuk setiap orang pilihannya sesuai dengan rencananya. Yang kedua yang saya dapatkan di sini adalah kemahakuasaan Tuhan. Ibarat seorang tentara yang ingin berperang, pasti dia akan dilengkapi dengan peralatan perang, dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan sehingga ketika dia berperang, dia bisa secara maksimal melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di sini Tuhan pun menyuruh Musa untuk pergi dengan berbagai
kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Sini ada mujizat yang Tuhan berikan kepada dia, itu tongkat menjadi ular, terus tangan mengkena kusta dan air menjadi darah. Yang saya lihat di sini kenapa sampai Tuhan memberikan mujizat sampai 3 kali. Jadi kalau menurut saya sih ini meneguhkan atau menekankan bahwa Tuhan telah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Terus yang berikut yang saya dapat bahwa Tuhan di ayat yang ke-21b, saya coba baca ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saya ulangi lagi, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Satu hal yang saya pelajari di sini bahwa Tuhan bisa membuat mengeraskan hati orang. Tuhan bisa melembutkan hati orang. Jadi ya apapun yang dilakukan oleh suatu bangsa atau apapun itu semuanya di dalam pengendalian dalam kuasa Tuhan. Nah, dari 2 perikop yang di atas yang saya pelajari, ada beberapa hal yang saya dapatkan dari pembacaan kita malam ini, bahwa setiap orang atau setiap orang pilihan Tuhan pasti akan berbeda-beda panggilannya. Jadi bagaimana kita bisa menemukan panggilan kita tersebut dan bagaimana kita meresponi panggilan kita itu dan melakukannya di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam pelayanan kita pasti akan ada berbagai alasan kita mungkin menolak pelayanan ini karena kita sibuk dan lain-lain. Kita mungkin berdalih bahwa kita begini dan begitu. Tapi melalui pembacaan kita malam hari ini, saya dapatkan bahwa Tuhan akan memampukan kita walaupun kita tidak mampu. Ketika Tuhan meminta kita, pasti Dia tahu bahwa kita mampu untuk melakukan apa yang sudah Tuhan rencanakan buat kita. Dan yang terakhir yang saya dapat adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari sepengetahuan Tuhan. Mungkin sebagai sebuah pengetahuan itu kelihatannya sangat mudah, tetapi ketika kita masuk di dalam kehidupan kita masing-masing, itu menjadi suatu hal yang sangat sulit. Karena ketika kita bilang Tuhan itu mengetahui segala sesuatu kesulitan, kendala di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita menjalani semuanya itu, terkadang kita malah meninggalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan kita sehingga kita tidak lulus di dalam ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, itu sementara yang mungkin saya dapatkan yang bisa saya bagikan di malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Kemudian disusul oleh Ibu Yemima. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Dari perikop atau pembacaan kita pada malam hari ini dari Keluaran pasal yang keempat hingga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31, ini merupakan lanjutan dari pasal yang kedua ayatnya yang ke-23, merupakan panggilan Tuhan terhadap hambanya yaitu Musa. Saya melihat dalam bagian ini, ketika Tuhan telah memperhatikan akan kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel, begitu berat yang pergumulan atau kesulitan yang mereka alami, pada waktu bersamaan Tuhan pun sudah merencanakan akan penyelamatan atas bangsa Israel itu sendiri. Di mana sudah dibahas dalam pasal yang kedua, pasal yang ketiga, dan dilanjutkan di pasal yang keempat ini. Dari ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-17, di situ Tuhan telah mempersiapkan hambanya yaitu Musa untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memimpin akan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sebagai bangsa yang memperbudak mereka. Tetapi ketika panggilan itu datang kepada Musa, tidak serta-merta Musa memberikan suatu respon yang baik. Sudah dijelaskan oleh Pak Tony dan juga Pak David bahwa
ketika panggilan itu datang kepada Musa, Musa memberikan beberapa argumen untuk sebagai respon atas panggilan Tuhan itu dan sekaligus sebagai reaksi apa yang sebenarnya dia inginkan. Kalau saya memperhatikan ada beberapa buku yang saya baca, di situ ada dialog yang dilakukan oleh Tuhan dari pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-10 hingga pasalnya yang pasal 4 hingga ayatnya yang ke-17. Di ayat yang pertama dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kekhawatiran yang dialami oleh Musa, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak mau menerima saya? Karena saya mengambil satu kesimpulan dalam bagian ini, kemungkinan ada satu sikap trauma yang dimiliki oleh Musa ketika waktu dia berada di istana. Waktu itu dia membela sebangsanya yang berkelahi dengan bangsa Mesir dan dia membunuh oleh bangsa Mesir itu. Dan kemungkinan ketakutan itu terus menghantui di dalam dirinya sehingga dan ketika dia datang lagi membela bangsanya, dia mengatakan, siapa kamu mau jadi Tuhan di atas kami? Apakah kamu mau membunuh kami juga seperti bangsa Mesir itu? Sehingga argumen ini juga muncul di dalam diri Musa mengatakan, bagaimana kalau mereka tidak menerima apa yang saya sampaikan? Dan yang kedua, bagaimana kalau mereka mengatakan, apa buktinya Tuhan telah berfirman kepada kamu? Tetapi setiap argumen-argumen yang diberikan oleh Musa, Tuhan terus memberikan jawaban kepada dia. Tuhan katakan kepada Musa, di ayatnya yang ke-2 ya, di ayatnya yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Tuhan tahu persis apa yang ada pada diri kita masing-masing. Seperti dia bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa menjawab, tongkat. Lalu dengan adanya tongkat itu, Tuhan mau menyatakan akan mujizatnya dengan apa yang ada yang ada pada diri Musa. Dalam bagian ini saya melihat bahwa di dalam setiap rencana Tuhan di dalam diri kita, ya tentunya Tuhan melihat sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Tetapi kecemasan, kecenderungan yang ada di dalam diri kita, itulah yang membuat kita sulit untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas diri kita. Seringkali kita lebih banyak berdalih, kita mengkhawatirkan akan kemahakuasaan Tuhan dalam diri kita daripada kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Seperti yang dilakukan oleh Musa ini. Dia berdebat dengan Tuhan bahwa dia khawatir apa yang mau dia katakan, kemudian Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Dia katakan, Musa menjawab tongkat. Dan melalui tongkat itu Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Dan itu untuk menguatkan dia supaya Musa itu yakin bahwa Tuhan yang mengutus dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tetapi tidak sampai di situ. Tuhan masih tetap berdalih kepada Tuhan. Dia mengatakan, Musa tetap berdalih kepada Tuhan. Dia katakan di ayatnya yang ke-10, aku ini tidak pandai bicara. Dia menyadari lagi, ya memang ada beberapa penafsir mengatakan memang satu kelemahan yang dimiliki oleh Musa yaitu tidak pandai bicara seperti abangnya yaitu Harun. Kalau Harun dikenal sebagai orang yang fasih lidah, sedangkan Musa ada kemungkinan dia gagap, tidak lancar di dalam berbicara, dan dia menyadari bahwa itu salah satu kelemahan yang membuat dia sulit untuk menerima apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam dirinya. Tetapi Tuhan terus memberikan atau mengatakan kepada Tuhan menjawab dari argumen yang dia katakan oleh Musa itu. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Tuhan mau katakan bahwa kamu harus tahu Musa, segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, termasuk diri kamu sendiri, itu ada dalam kontrol saya. Jadi seharusnya kamu tidak perlu khawatir karena saya yang mengutus kamu. Tetapi ya itulah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Musa yang terus-menerus berusaha untuk menghindar dari panggilan Tuhan itu. Dari poin yang pertama ini, yaitu ketika Tuhan memanggil Musa, yang pertama saya melihat
dari sisi Musa mengajarkan saya secara pribadi bahwa ya seperti Pak Bigman berkali-kali mengatakan bahwa kesuksesan rencana Tuhan itu sukses pada dirinya sendiri. Bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kehebatan kita sehingga membuat rencana Tuhan itu berhasil. Seperti dalam hal ini, bukan karena sangat jelas memberikan suatu pelajaran bagi kita, bukan karena kehebatan Musa itulah yang membuat dia berhasil membawa bangsa Israel, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan mau ajarkan sebenarnya kepada Musa dan juga kepada kita semua, bahwa setiap rencana Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan yang boleh kita raih di dalam hari lepas hari yang kita jalani, tentunya itu tidak lepas daripada kontrol daripada Tuhan atau pimpinan daripada Tuhan atas hidup kita masing-masing. Yang kemudian, yang kedua dari pembelajaran poin yang pertama ini saya melihat bahwa Tuhan memberikan suatu tugas tanggung jawab atau Tuhan memanggil kita, memberikan tugas pelayanan bagi kita bukan karena hebat kita. Tetapi justru seringkali di dalam keterbatasan kita itulah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Supaya apa? Ketika kita mengalami suatu keberhasilan, tidak ada titik satupun bagi kita untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri. Seharusnya itulah yang menjadi kesadaran di dalam diri kita masing-masing. Sehingga ketika kita berhasil di dalam melakukan segala sesuatu, bukan keakuan kita yang kita tonjolkan, tetapi justru di dalam keberhasilan itulah kita boleh melihat bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Kemudian bagian yang kedua, perikop yang memberikan judul Musa kembali ke Mesir dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-31. Ketika Tuhan telah memaksa, ya dalam tanda kutip ya, memaksa Musa untuk pergi ke Mesir, dan pada akhirnya juga Musa meresponi akan hal itu di dalam ayat yang ke-18. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa tidak pergi begitu saja. Dia tidak mentang-mentang Tuhan yang langsung berbicara kepada dia lalu pergi begitu saja. Tetapi dia punya etika yang sangat baik, yaitu dia datang pamit kepada mertuanya. Dan di ayatnya yang ke-19 dikatakan, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ya, ini untuk kembali mengingatkan bahwa Musa kembali ke Mesir seharusnya tidak perlu khawatir karena orang-orang yang seangkatan dia itu sudah tidak ada lagi. Seharusnya itu tidak menjadi suatu alasan bagi Musa yang membuat dia menjadi takut. Di ayat yang ke-21 firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Dalam bagian ini saya melihat bahwa Tuhan mengingatkan kepada Musa, Musa, saya sudah memberikan kuasa buat kamu. Saya sudah memberikan mujizat buat kamu. Tetapi ingat, itu tidak menjadi jaminan buat kamu untuk kamu akan mulus-mulus dalam melakukan akan pekerjaan ini. Tentunya ada tantangan yang harus kamu hadapi. Dan ini Tuhan sudah menyampaikan kepada Musa sehingga ketika pada akhirnya Musa menghadapi hal itu, dia tidak menjadi tawar hati, dia tidak menjadi putus asa, tetapi dia terus-menerus semangat di dalam melakukan apa yang harus dia kerjakan, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan dari bagian ini, tidak cukup mujizat akan membuat orang untuk bertobat. Ya terbukti ya dalam penyelamatan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Banyak sekali mujizat demi mujizat yang mereka alami, tetapi toh pada akhirnya si Firaun ini terus mengeraskan akan hatinya. Ya itu yang saya dapatkan dari perikop kita dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 31 ini. Ya, terima kasih Ibu Yemima. Demikian sudah kita dengarkan paparan daripada Pak David dan Ibu Yemima mengenai catatan mereka di dalam perikop ini. Ya, sungguh sangat menarik bahwa bagaimana seorang Musa yang benar-benar mengerti akan sifat-sifat daripada bangsa Israel ini sampai dia begitu gentar untuk ketika diutus Tuhan, sampai dia berusaha sedemikian rupa untuk menolak panggilan Tuhan untuk menyampaikan apa yang
mau Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel gitu ya. Sampai-sampai Tuhan juga harus menunjukkan mujizat-mujizatnya di depan Musa dan yang juga akhirnya Tuhan mengizinkan Harun untuk mendampingi Musa gitu ya. Ini begitu, bangsa Israel ini memang begitu keras kepala, begitu tegar teguk seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Dan juga kita boleh melihat kekinian kita bahwa betapa sering juga kita seperti bangsa Israel ini gitu ya. Jadi dibuka ruang diskusi buat kita, apa yang menjadi catatan dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bahas pada malam hari ini, silakan. Yuk silakan, mungkin Pak An. Saya sempat bingung ya ketika sempat membaca berulang-ulang kali di dalam ayat yang ke-24 ya. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Saya pikirin gitu ya, kenapa Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa gitu. Sampai saya mendapatkan sih jawaban kenapa Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Gitu ya. Jadi mungkin ada pandangan dari teman-teman yang lain, bagaimana pandangan Bapak Ibu Saudara mengenai begitu kerasnya usaha Musa untuk menolak panggilan yang Tuhan berikan, bagaimana Tuhan harus menunjukkan gitu loh ya, sampai Tuhan juga menunjukkan, tunjukkan itu kepada Firaun, tapi aku akan mengeraskan hatinya, sampai kayak begitu gitu. Mari silakan. Pak Jimmy. Tarjinnya keluar, jangan. Memang menarik yang ayat 20 mulai dari 20 berapa tuh? 24 ya. Ya, dari 24 sampai 26. Yang pertama ya, artinya gini, Allah berikhtiar membunuh Musa. Kenapa Allah mau membunuh Musa? Setelah dia memanggil dan dalam tanda petik memaksa Musa untuk pergi. Gitu kan? Kalau catatan beberapa peneliti Alkitab bilang ini catatan ditulis sama para imam-imam yang lain. Karena jadi seakan-akan kan ini di antara dua cerita, dia tersisip nih. Gitu kan. Lalu pertanyaannya kan yang menarik, kenapa Allah mau membunuh Musa? Ada dua kubu. Yang pertama bilang, karena Musa belum disunat. Jadi dia mau, bukan, Musanya yang belum disunat. Musanya mau disunat. Wycliffe termasuk yang berpendapat seperti itu. Bahwa Musa itu enggak disunat, jadi istrinya menyunat anaknya dan mencucupin ke kaki si Musa gitu kan. Karena asumsinya gini, kalau cuma anaknya yang belum disunat, ngapain dicucup-cucup segala ke kaki gitu kan. Analoginya begitu. Tapi ini ada kelemahannya, karena kenapa? Musa dibesarkan sama mama papanya. Betul gak? Sampai dia lepas susu, baru dia tinggal di istana, betul gak? Itu satu. Kubu kedua berkata bahwa kenapa Tuhan mau membunuh Musa? Karena Musa lupa menyunat anaknya. Gitu ya. Nah, mana yang benar? Sisi udah obrak-abrik Alkitab gitu ya, tarik tafsir. Ya memang kalau di Alkitab nggak ada. Pengantin darah, kata pengantin darah itu cuma ada di 2 ayat itu aja. Pengantin darah yang diucapkan sama si Zipora ini. Gitu kan. Terus anaknya yang manapun nggak tahu nih. Kan dia punya anak 2. Ada Gersom, ada Eliezer.
anaknya Musa itu. Nah mana apa dua-duanya dipotong trot-trot, nggak tahu juga kita ya, gitu kan, itu nggak tahu juga. Cuman yang kalau tadi kemarin bilang kan, coba tarik apa yang kita dapat adalah saya lihat bahwa pelayanan ya harus kita ini dulu, sebelum kita terjun, mari kita merapikan diri kita dulu. Terus yang kedua saya melihat adalah hubungan suami istri yang baik. Kan di sini juga nggak dikasih tahu ya, kenapa si Zipora bisa tahu? Nggak apa Allah kasih kode dulu, gue mau bunuh lelaki lo gitu kan? Kita nggak tahu juga, apa dipakai mimpi kita nggak tahu juga. Tapi saya melihat bahwa itu sebuah kerjasama yang baik antara Zipora dengan Musa. Karena kalau Zipora kagak melakukan itu agak cilaka juga gitu ya. Memang sih balik lagi kalau bilang Allah bisa melakukan semuanya gitu. Tapi menurut saya memang di pasal 4 ini yang mengusik gitu ya, agak susah dipikirin. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak An, silakan. Saya tertarik dengan kejadian-kejadian yang menurut saya spektakuler. Pak November. Ya, mungkin kita kadang-kadang kita baca Alkitab itu asal sekedar membaca gitu ya. Tetapi saya mencoba untuk membaca dan membayangkannya. Seperti misalnya kejadian pada waktu Musa membelah laut. Musa membelah laut, saya mencoba untuk membayangkan ya bagaimana dinding itu dari air, kemudian ini kering ya. Dan itu tidak cuma zaman Musa. Ya, pada zaman Yosua ya, menyeberang sungai Yordan. Tuhan pun melakukan hal yang sama gitu melalui tangan Yosua, di mana air sungai Yordan itu berbalik dan kering gitu ya. Nah ini luar biasa. Nah ini juga kita melihat di sini tongkat jadi ular. Nah ternyata ini memang diperlengkapi khusus oleh Tuhan kepada Musa pada saat menghadapi penyihir-penyihir dari Mesir. Nah, jadi apa yang terbayang dari saya? Luar biasa ini kemampuannya orang main sihir itu ya. Gitu. Ya kalau Musa dilengkapi oleh Tuhan, udah jelas ya. Jadi dia punya kemampuan, memang kemampuan itu dari Tuhan. Nah, tetapi si penyihir-penyihir yang dari Mesir ini, dia diperlengkapi dari mana? Iya kan? Gitu. Oh, bisa juga gitu. Ya. Nah, jadi ini ya kita kan pasti nyalahin iblis gitu kan. Ataukah dari kemampuan mereka sendiri yang mengolah kemampuan begitu ya. Karena di zaman sekarang pun juga banyak gitu yang punya kemampuan-kemampuan seperti itu gitu. Tapi memang, nah ini yang saya mencoba untuk apa namanya, ya ini kan overcome ya, apa namanya di luar akal kita gitu ya. Nah, tapi yang jelas bahwa memang Tuhan memperlengkapi apa namanya orang yang disayanginya itu untuk suatu pelayanan gitu. Ya saya cuma itu aja Pak Tony, coba untuk melihat ya dari sisi lain. Lalu di kekinian ini seperti apa ya? Gitu. Nah, makasih. Ya, terima kasih Pak An, sangat menarik ya. Bagaimana? Apa ada pendapat dari teman-teman atau ada sesuatu yang perlu kita bahas dan diskusikan mengenai perikop ini? Silakan. Ya, yang wanita, wakil wanita. Ayo kita sama-sama belajar.
Udah pada canggih. Ya, ada beberapa hal ya Pak Tony. Yang pertama saya menanggapi yang panggilan Musa. Kalau saya juga mencoba membaca itu kenapa Musa itu diperlengkapi, tadi kan tongkat jadi ular ya. Ini saya ingat bahwa Pak Bigman juga pernah ngomong gitu, jadi biar kalau saya salah, saya nggak salah semua gitu. Kalau zaman dulu itu katanya kan orang percaya itu sama orang itu percaya punya dewanya gitu, dewanya lebih kuat gitu. Saya ingat gitu tuh. Nah, jadi Musa ini diperlengkapi dengan tongkat, mukjizat ya tangannya ini. Nah, itu ntar kalau ngelawan dewanya Mesir, nah lu juga punya kekuatan, power bahwa bisa ngelawan dewanya Mesir. Jadi untuk menunjukkan power seperti itu. Nah, tetapi begitu saya baca ke bawah, pada ujung-ujungnya Musa tuh, jangan aku Tuhan gitu. Nah, kenapa ini ya? Nah, ini sebetulnya yang menarik gitu diteliti. Kenapa dia udah ditunjukin gitu-gitu nggak mau juga gitu. Alasannya banyak ya. Nah, saya akhirnya mencoba ke belakang gitu, ternyata memang kita harus ingat juga Musa itu punya masa lalu ya yang gelap di Mesir ya. Pertama dia itu kan membunuh kan ya, membunuh terus dikejar kan, lari. Nah itu kan merupakan suatu masa lalu yang gelap bagi dia gitu ya. Nah kedua, waktu dia juga melerai orang Israel, orang Ibraninya itu bukannya say thanks gitu, malah kamu mau ngapain, mau jadi hakim atas kita, kamu mau membunuh seperti orang Mesir kemarin yang dibunuh gitu. Nah akhirnya dia ini juga, ini analisa saya aja ya. Jadi kalau saya gitu ya berpikir, kita orang Mesir juga nggak ngakuin akhirnya, orang Israel juga nggak, yang dibela juga nggak nganggap juga gitu ya. Artinya dia juga ya udah, gue buat siapa sih sebenarnya kan. Akhirnya begitu dia sudah hidup menggembalakan domba sama Yitro, udah punya anak, punya istri ya. Ya udah enak lah begini. Ini ngapain lagi gitu ya. Dia kesana malah petaka gitu. Artinya harus meyakinkan tua-tua Israel lagi. Makanya ya kalau bisa jangan saya Tuhan kan, artinya jadi begitu. Nah jadi tadi saya setuju juga tuh sama Yemima bilang ya, mujizat itu ternyata memang tidak cukup untuk membuat suatu gerakan orang itu untuk percaya terus mempunyai dorongan gitu ya. Karena ya ini buktinya gitu, bahwa Musa udah dikasih lihat mujizat yang luar biasa ya tetap aja nggak mau. Sebenarnya nggak usah tongkat, waktu dia ngelihat semak belukar itu terbakar, ada api tapi nggak terbakar, itu juga mujizat. Kalau kita lihat gitu juga sekarang, kenapa ya? Tapi tetap aja dasarnya emang nggak mau aja gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu tadi saya menanggapi yang masalah Musa mau dibunuh ya oleh Tuhan. Ya memang tidak diceritakan juga ya bagaimana Tuhan itu memberitahu kepada Musa atau Zipora, tapi itu tidak masalah gitu ya buat Tuhan untuk memberitahu baik Musa maupun Zipora, baik bersamaan waktunya atau serial gitu ya, berurutan gitu, bahwa nyatanya memang Musa ini mau dibunuh oleh Tuhan. Tetapi dalam pikiran saya maksudnya mau dibunuh ini juga belum
belum tentu yakin itu mau dibunuh ya. Bisa saja ini suatu peringatan kalau kamu nggak menyunatkan anakmu, saya bunuh kamu. Bisa saja hal seperti itu. Jadi bukan berniat terus mau dihabisi, tapi memang diberikan peringatan gitu bahwa kamu melupakan menyunatkan anakmu gitu. Tetapi James lebih setuju anaknya yang belum disunat ya. Karena memang si Zipora ini akhirnya menyunatkan anaknya gitu ya. Jadi kalau Musa itu sempat diasuh, ini kemungkinan dia sudah disunat karena itu sudah hukum turun-temurun bangsa Ibrani ya. Walaupun dia terus dikembalikan ke istana. Jadi ini kemungkinan besar, tapi kalau melihat seperti ini faktanya anaknya yang belum gitu, karena setelah itu anaknya yang disunat gitu. Tapi kalau masalah ditempelin ke kakinya, nah itu saya juga nggak ngerti ya kenapa mesti ditempelin ke kaki Musa. Ataukah simbolis bahwa kalau sebelum berjalan di jalan yang benar gitu ya untuk pergi membebaskan bangsa Israel, ya sebelum kakiku melangkah ya kaki kamu melangkah, ingat ini perjanjian gitu. Mungkin ya, tapi saya tidak paham mengenai yang itu. Nah itu Pak Tony. Ya terima kasih, makin menarik ya kalau kita kepingin tahu yang nggak dikasih tahu Alkitab. Ya nanti kita akan bedah sama-sama dan dipandu oleh Pak Bigman nanti ya. Mungkin masih ada waktu untuk kita berdiskusi kembali mengenai hal ini. Ya saya juga teringat kepada tadi Pak Yudi bilang bahwa ada satu beban dari Musa ketika dia harus diutus kembali ke Mesir. Ya, di mana dia yang tadinya tinggal di istana kemudian melarikan diri dari istana harus kembali lagi kepada Firaun untuk melawan Firaun gitu loh. Ya, quote and quote melawannya itu yang atas perintah Allah gitu ya. Siapa dia sekarang ini? Dia harus menghadap Firaun itu bukan sesuatu hal yang gampang. Sehingga dia merasa gentar sekali sampai Tuhan tuh benar-benar meyakinkan Musa bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang Tuhan janjikan. Gitu ya. Mari, masih ada waktu Pak Martin? Kalau dari saya lihat sih memang kenapa ada sedikit penolakan, banyak malah mungkin penolakan dari Musa pada saat utus sama Tuhan. Dikarenakan memang awalnya memang Musa dikatakan di Bilangan 12 ayat 3 kalau nggak salah. Itu dikatakan bahwa Musa itu orang yang paling lembut hatinya. Nah, sedangkan yang dipimpin adalah orang-orang yang sangat-sangat keras hatinya dan ada puluhan ribu orang. Jadi secara simpel buat saya sih, saya rasa memang Tuhan mau kasih lihat bahwa yang melakukan semua itu bukan Musa sebetulnya, tapi Tuhan sendiri. Andai kata kalau misalnya yang dipilih adalah orang yang Harun misalnya, yang memang punya leadership, mungkin ada kecenderungan nantinya dia membanggakan diri. Berbeda dengan Musa yang dia lakukan adalah semua sedikit-sedikit dia akan bilang ke Tuhan, kemudian Tuhan arahkan dia. Nah, mungkin yang memang Tuhan mau tunjukkan di sini adalah bahwa semua itu karena Tuhan, bukan karena siapapun yang dia pergunakan. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Wakil dari GI. Grand Indonesia. Ini wakil ibu-ibu belum keluar nih, wakil GI dulu deh. Ibu-ibu siap-siap ya. Pokoknya sebelum ada ibu-ibu kita nggak boleh pulang soalnya di malam. Silakan ayo. Sedikit penjelasannya atau sedikit kupasan dari Pak. Oke silakan Pak Niko.
Ya hanya melihat bagian yang pertama tentang tadi tanda yang diberikan tentang tongkat menjadi ular ya. Kalau di bagian ini sih dijelaskan tentang biasanya kan Raja Mesir itu sering mengenakan penutup kepala berupa ukiran yang berbentuk ular biasanya. Itu melambangkan tentang kebesaran atau kekuasaan seseorang atau seorang raja. Jadi dalam hal ini ingin mengingatkan kepada Musa bahwa sebetulnya kekuasaan dan kebesaran Tuhan itu lebih besar daripada kebesaran dan kekuasaan Raja Mesir yang dihadapi oleh Musa. Ya tentu ini juga meneguhkan dia bagaimana panggilan Tuhan itu juga disertai dengan sebuah simbol yang lebih daripada sekedar simbol sulapan gitu ya, tetapi lebih kepada keagungan Tuhan. Karena di pasal yang sebelumnya juga dijelaskan tentang Tuhan berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah nenek moyangmu, seperti itu. Artinya ada sebuah pesan yang lebih dari sekedar pertunjukan tentang kekuasaan, tetapi lebih kepada pernyataan pribadi Allah kepada Musa tentang kebesarannya dan juga tentang kekuasaannya. Yaitu yang saya lihat di bagian yang tentang tongkat menjadi ular. Namun tadi juga ada disebutkan tentang tongkat Allah. Saya cari-cari di mana disampaikan tentang tongkat Allah. Ya mungkin juga menjadi pertanyaan juga bagi saya tentang hal ini, apakah dalam hal ini sama juga tentang tongkat yang dibawa oleh Musa atau ada tongkat yang lain. Itu juga nanti menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Kemudian tentang Sipora yang menyunatkan anaknya. Hanya tambahan sedikit saja bahwa kita tahu bahwa background dari Sipora ini adalah sebenarnya dia anak dari seorang imam. Jadi ada penafsir berkata tidak asing bagi dia untuk melakukan penyunatan. Karena kalau background dari seorang anak imam, mungkin dia sudah terbiasa untuk melihat upacara-upacara keagamaan seperti itu. Itu saja sih dari saya. Ya, terima kasih. Jelas ya, memang kelihatannya yang disunat ini anaknya ya. Karena sunat emang anaknya Pak. Semua keturunan. Sunat siapa ya? Gitu kan. Nah itu ya. Jadi di dalam perjanjian Allah dengan Abraham kan itu bahwa anak umur 8 hari harus disunat. Gitu kan ya. Nah mungkin di sini waktu mereka berangkat, Musa kan membawa anak-anaknya ya. Itu jelas tulis kalau bisa kita perhatikan itu bentuknya jamak. Nah sedangkan di dalam ayat 25 tadi disebutkan adalah bentuk tunggal. Jadi anaknya salah satu dari dua anaknya. Kemungkinan yang besar atau yang kecil Alkitab nggak bilang. Pokoknya itu tanda bahwa Allah berikhtiar untuk membunuh Musa karena dia melanggar ketentuan Allah. Dan di mana kalau saya melihat bahwa di ayat 23-nya sendiri sudah dijelaskan oleh Allah ya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka akan membunuh anakmu yang sulung. Kalau saya berpikir di sini malah anak Musa yang sulung yang belum disunat. Kenapa? Bagaimana mungkin nanti ketika harinya Tuhan untuk membunuh anak-anak sulung di Mesir, sementara anaknya si Musa sendiri yang sulung belum disunat. Belum ada ikatan perjanjian gitu di dalam perjanjian itu. Ini menurut analisa saya gitu ya. Jadi mungkin ini bisa dijelaskan juga nanti oleh Pak Bikman. Ya, kalau pengantin darah itu saya nggak bisa menjelaskan. Gitu. Karena juga nggak dijelasin gitu ya. Oke, ada lagi dari perwakilan wanita yang menutup diskusi kita pada malam hari ini sebelum Pak Bikman memberikan penjelasan dan kesimpulan, silakan. Kalau enggak pulang Bu.
Oke, belum enggak? Terima kasih. Akhirnya boleh pulang nih kita. Akhirnya boleh pulang. Kalau agak nih, duh. Iya, daripada nggak pulang kata Ibu Nona. Saya sih nggak nambah, nggak apa. Ada dua tokoh di perikop ini ya, Musa, Tuhan Allah. Musa yang kita perhatikan di sini adalah responnya terhadap perintah Tuhan. Ada banyak kemungkinan alasan dia tidak segera mau menuruti perintah Tuhan Allah. Tadi Jemima sudah mengatakan, orang Yahudi itu nggak tahu terima kasih. Saya tolong dulu, saya malah Susah. Udah nggak berterima kasih, saya malah terpaksa mesti lari ke Midian untuk menghindar dari kemarahan Firaun. Itu gara-gara orang Yahudi yang dia tolong ya. Yang kedua, dia udah 40 tahun tinggal di Midian untuk jadi gembala. Jadi mungkin dia agak kurang percaya diri untuk memimpin suatu bangsa yang menurut kita tegar tengkuk. Udah banyak lagi bagaimana mau memimpin bangsa yang begitu besarnya. Ya. Kemudian juga dia di perikop sebelumnya sudah menanyakan siapa nama Tuhan ya. Karena dia nggak yakin apa orang Yahudi yang di Mesir itu masih ingat sama Tuhannya. Mungkin itu dia menanyakan lagi, kamu siapa? Di perikop sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai nama Tuhan itu. Aku adalah aku, yang mungkin nanti bisa lebih jelas lagi oleh Pak Bigman maksudnya itu apa. Kemudian, dan yang terakhir barangkali dia kurang percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu dari segi Musa. Yang menarik buat saya adalah cara Tuhan Allah bekerja. Dia memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia cuma bilang, minta aja baik-baik. Musa minta baik-baik, nggak dikasih. Minta baik-baik, nggak dikasih. Tunjukkan kemampuanmu. Kemampuannya dia perlihatkan juga tidak bisa mengubah hati Firaun. Baru yang pada akhirnya tangan Tuhan yang bekerja. Yaitu mengambil nyawa anak-anak sulung bangsa Mesir, baru orang Israel dilepaskan. Jadi kelihatannya kita kalau punya suatu cita-cita atau tujuan, kerjakan baik-baik dengan seluruh kemampuan kita, tapi hasilnya memang harus kita serahkan pada Tuhan. Karena akhirnya Tuhan yang bekerja menentukan hasilnya. Barangkali itu aja. Ya, terima kasih. Belum enggak. Akhirnya kita bisa pulang ya. Ya. Saya juga melihat bahwa ada benang merah dari cerita ini ya, perikop ini kepada penebusan nanti setelah pembunuhan anak-anak sulung juga ketika Yesus lahir. Dibawa dia setelah sebelum Yesus lahir itu kan begitu juga diburu ya, sampai akhirnya Tuhan mengizinkan Herodes untuk membunuh anak-anak sulung yang ada di Mesir. Jadi kita akan coba lihat ini apakah itu memang benar ada benang merah ke sananya. Dan waktu ini kita akan berikan kepada Pak Bigman untuk menjelaskan kepada kita mengenai hal perikop ini. Demikian waktu dan tempatnya saya minta kepada Pak Bigman. Terima kasih. Oke, kita masuk di dalam bagian ini ya. Perlu sekali untuk kita memperhatikan bagaimana alurnya itu diikutin aja begitu ya. Terus jangan dulu, selalu saya ingatkan kita. Karena
kalau kita sudah pecah fokus, kita nggak akan dapat lagi intisari struktur dari yang kita baca. Jadi lompat-lompat, dan yang kedua akibatnya nanti pemahamannya jadi bisa campur aduk. Padahal kalau diikutin aja alurnya dengan sebelum yang dibaca, kita dapat satu gambaran. Nah, pasal ke depan itu akan menolong, begitu ya. Ini yang menjadi penting untuk kita lihat sama-sama. Nah, di dalam bagian ini maka kita melihat secara jelas bagaimana kemudian perjalanan dari pertemuan Musa dengan Tuhan dan dalih Musa untuk tidak. Sebetulnya sih sangat sederhana saja ya. Tadi sudah diungkap sedikit. 40 tahun dia sudah tidak ada di tanah Israel, tidak lagi bersama bangsanya. 40 tahun dia hidup pada satu comfort zone yang baru, hidup berkeluarga dengan istrinya orang Midian. Oke. Lumrah lah kalau gairah pulang itu sudah menipis. Kenapa? Ditambah pengalaman pahit yang sudah dialaminya atas bangsanya itu. Jadi ditambah lagi yang ketiga, entah sejauh mana sebetulnya hubungan Musa dengan Tuhan itu dalam kondisi yang menyala, kita bilang ya, dalam kondisi yang hangat. Kita nggak tahu datanya. Ya. Tetapi yang jelas pertemuan ini di pasal 3 khususnya sudah menunjukkan bagaimana Musa mengalami satu confusing ketika dia harus berurusan dengan orang-orang Israel. Dan dia memakai konsep Mesirnya. Kalau nanti kau suruh aku pergi ditanya namanya siapa, bagaimana dong gitu. Ya, padahal Tuhan itu tidak mau Musa membuat itu dalam pemahaman seperti terminologi kerajaan. Aku adalah kata yang berdaulat. Dia adalah Allah yang tidak bisa digugat. Ya, namanya adalah dia, begitu. Jadi bukan identifikasi nama Firaun atau nama apa. Nah, di pasal yang keempat, ketika terus ini menjadi bagian yang panjang, lalu Tuhan bicara kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Tolong dulu perhatikan bagian ini, cuma ada satu tongkat di situ ya, tongkatnya si Musa. Ya, jadi mungkin nanti guru Injil Niko ala pegang-pegang tongkat agak berat juga gitu. Nyarinya nanti di mana nggak ketemu. Ya, kenapa diberi nama tongkat Allah? Karena Allah sudah memberkati tongkat Musa. Sesederhana itu sebetulnya. Kan nanti kan dibilang tongkat itu akan menjadi alat mujizat tadi itu. Nah, Tuhan bilang lemparkan, lalu dilemparkan, Musa sampai lari karena tongkat itu jadi apa? Ular. Lalu diulurkan, dipegang lagi tongkat, ular itu jadi apa? Tongkat, kan begitu ya. Tetapi ini belum ketemu dengan orang Mesir, nanti pasal 7 tuh. Ya, nanti di pasal 7. Nah, itu sobat saya bilang coba dulu fokus di pasal 4. Nah, lalu dikatakannya supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang Abraham, Allah Ishak, Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi apa yang kau lakoni ini akan menjadi bagian ya penyertaanku yang bisa dipahami oleh mereka. Lalu Tuhan bilang lagi, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Lalu keluar, dilihatnya semua mendadak langsung kena kusta. Kusta adalah simbol kenajisan. Lalu dimasukkan lagi, putih lagi seperti salju. Ya. Jadi semua itu ada pada kuasa Allah itu. Nah, oleh karena itu, dikatakan jika mereka tidak percaya padamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Kalau juga enggak tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataan, maka engkau harus mengambil air sungai Nil dan kau curahkan di atas tanah lalu kering dan seterusnya. Pada akhirnya nanti kita tahu 10 tulah, nanti saja itu dulu. Tetapi di sini kita sudah melihat bagaimana starting point dari perjalanan Musa adalah nyatanya penyertaan Tuhan. Itu intinya. Ya. Apakah Tuhan bisa bikin mujizat tanpa tongkat? Halo? Tongkatnya nggak terlalu penting gitu loh maksudnya. Jadi itu kembang-kembang yang jangan sampai fokus kita pecah. Begitu ya. Jadi Tuhan bisa bikin apapun. Tetapi Musa dalam satu dialog itu dia diberi satu wujud. Musa yang problem. Bukan Tuhan yang problem bikin mujizat. Dia bikin mujizat kapan apapun bisa. Musa yang problem untuk mempercayainya. Maka apa yang di tangannya yang dia tahu ini tongkat benar-benar tongkat. Buat menggembalakan itu ternyata bisa jadi ular. Tuh. Ya, jadi itu yang kita lihat. Nah kemudian sesudah semua ya Musa udah gak bisa dalih lagi. Dalam power. Lalu dia mulai ngomong apa? Aku berat mulut dan berat lidah.
Musa memang seorang yang gagap bicara. Ini memang menjadi menarik ya. Sekarang ini kalau orang berkhotbah, lalu semua rindu menjadi pengkhotbah, berlatih dengan fasih lidah. Tapi takut Tuhan itu udah gak ada lagi. Musa itu gak fasih lidah, tapi Tuhan pakai luar biasa. Ya, yang diperlukan sebetulnya adalah ketulusan hati kita. Tuhan akan memakai kita dengan cara yang unik adanya. Ya, Mother Teresa itu bukan pengkhotbah hebat. Tapi hatinya itu wow. Bagaimana dia terjun dalam pelayanan yang saya nggak kebayang tuh kalau ada di situ. Nah, tapi kita perlu kejujuran itu gitulah. Ya. Nah, jadi apa yang dikatakan Musa, aku ini kan berat lidah. Tapi Tuhan bilang, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang buta atau melihat? Bukankah aku, yakni itu Tuhan. Nggak usah kau alasan itu. Karena itu pergi, aku akan menyintai lidahmu dan mengajar engkau. Tapi Musa bilang, utuslah siapa yang patut kau utus. Ini 14 menarik. Sesudah Musa masih berdalih, bangkitlah. Marah Tuhan pada Musa, dia bilang, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi kakakmu. Aku tahu dia pandai bicara. Lah, kan Tuhan yang bisa bikin orang bicara dan bisu. Kenapa Musa nggak dibikin fasih lidah? Jadi jangan juga nanti kita kejebak bahwa Tuhan itu bisa bikin fasih lidah. Lalu kita khotbah, saudara kalau Tuhan mau nanti kau fasih lidah. Oh, Musa gak jadi kok. Understanding ya? Karena pada akhirnya kita bisa melihat Tuhan memakai orang dengan segala caranya. Yang fasih lidah itu si Harun. Dia dipakai jadi juru bicara. Tapi leadernya ada di tangannya Musa. Yang gak fasih lidah itu. Maka dalam kepemimpinan Kristen, dalam semangat Kristen, nggak usah, kamu harus bisa semuanya. Ya. Tapi yang paling sulit adalah kalau Tuhan nggak ketemukan kita sama Harun, nggak fasih lidah pula, itu yang pusing. Nyari Harunnya itu yang sering kali susah. Ya, itulah kita perlu berdoa supaya Tuhan kirimkan apa yang bisa menjadi pelengkap pada diri kita. Sehingga di dalam pelayanan itu kita menjadi amat sangat bersemangat dan kemudian bisa menikmati semuanya. Jadi ketika Tuhan dikatakan murka Tuhan terhadap Musa karena perdebatan adalah sikap tidak percaya. Ya, itu yang dimarahi. Lalu engkau harus bicara kepada Harun ya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Saudara juga nggak usah aneh-aneh mikir naruhnya gimana? Bukan, sampaikan untuk diteruskan itu aja. Nah, selalu memang kita agak kreatif, satu kata bisa jadi ribet gitu loh. Ya, ini yang harus hati-hati nih PA ini gitu ya. Jadi saya harap saya bolak-balik mengingatkan kalian supaya bisa nangkep. Ya. Jadi kalau kita lihat alurnya kan begitu clearnya kan. Nah, bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat apa? Tanda mujizat. Tongkat Musa yang sudah diberkati Allah, itu yang disebut tongkat Allah. Tapi jangan juga lagi mempertanyakan tongkat Allah itu modelnya kayak apa ya. Karena tongkat cuma satu di situ. Tongkatnya si Musa itu. Nah tapi kita mesti baca 1-31 alurnya kita lihat dulu narasinya itu kayak apa itu. Sebetulnya ngikutin aja sih udah jelas. Nah yang mengganggu kita ini tidak jelas justru keinginan tahu kita yang melebihi informasi yang dikasih. Oh nggak dikasih kenapa mesti pusing sih gitu loh. Jadi nggak hebat itu. Itu kebiasaan orang luar sana ya. Nggak tertulis pun katanya Tuhan bicara sama dia. Sampai kita bingung juga nyari ayat Alkitabnya. Iya kan. Nah kalau kita itu coba terus tertib ya. Kemudian Musa pamit sama Yitro. Izinkan kiranya aku kembali pada saudara-saudaraku yang ada di Mesir. Untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Jadi kalau tadi Yemimah bilang Musa tahu etika. Jangan lupa Yitro juga Yemimah. Diizinkannya, nggak diaturnya mantunya. Kurang ajar kau udah kawin sama anakku, tinggal kau. Nggak begitu kan. Jadi ketika kamu melihat Musa punya etika, kamu harus melihat Yitro juga. Atau ya dua-dua nggak usah diomongin soal itu gitu. Jadi menarik karena dialog mereka ini. Aku mau pergi, izinkanlah. Boleh, silakan. Itu kan menarik sekali. Nanti memang Yitro juga terlibat di pasal berikutnya. Lalu memberikan advice yang kemudian Musa pakai kan. Untuk membuat sistematik pembagian di dalam multi levelnya itu. Ya ada kelompok 10, 100 dan seterusnya begitu. Ya. Jadi multi level marketing itu dimulai oleh Yitro ya. Dipakai pertama kali oleh Musa. Itu juga menarik tapi nantilah itu ya. Musa belajar sama mertua yang notabene sebetulnya
bukan orang percaya secara penuh dan utuh itu. Tetapi bagaimana common grace nanti kita bisa temukan. Nah lalu Tuhan bicara kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ini memang jadi garansi ekstra, tapi Musa memang ribetnya bukan orang bodoh. Musa itu orang pinter, lama di Mesir. Dia juga ngeri kalau data itu masih ada. Karena waktu ini ya kita mesti memahami juga, zaman Bahola itu, kadang-kadang itu luar biasa. Ketika Raja Darius Agung sudah mati, lalu ada surat yang ditinggalkan untuk kebebasan orang Yehuda pulang ke kampung halamannya. Sesudah Kisru baru cari-cari, baru ketemu lagi itu surat. Waduh, ini ternyata surat raja itu yang mengizinkan mereka untuk pulang itu. Di situ kita bisa ngeliat campur tangan Tuhan itu hebat itu. Surat kontrak kepake loh. Surat perintah itu kepake. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu menarik sekali itu. Sehingga cerita-cerita histori ada. Ini namanya komparasi. Ya. Jadi kita balik lagi kemari. Sehingga pemberitahuan ini menjadi menarik. Tetapi lagi-lagi Musa ini kan orang yang lama di istana Mesir. Maka otaknya otak Mesir, sehingga takutnya juga takut Mesir begitu. Ya, tidak sederhana saudara. Ini kalau contoh sederhana. Kalau kalian percaya pada Tuhan, lagi miskin kalian percaya penuh. Sorry ya, kalau udah banyak uangmu, percayamu itu pasti nggak penuh lagi. Tergantung by condition. Jadi sebetulnya kita tidak semakin beriman, malah makin kehilangan iman sebetulnya. Ya. Jadi ada satu hal yang bahaya sekali dalam diri kita. Ya, ini juga menerpa seorang yang bernama Musa itu. Sampai Tuhan mesti memberi ini. Wah, panjangnya setengah mati deh supaya dia jalan. Kemudian Musa mengajak anaknya laki-laki lalu naik ke atas keledai. Udah jelas lah anak laki-laki umurnya kan gak mungkin 8 hari naik keledai ya. Anak ajaib kan namanya. Jadi anak yang tidak disunat ini udah lewat 8 hari nih. Nah, baru pertanyaan sebetulnya bukan kenapa mau dibunuh. Kenapa nggak dari kemarin dibunuhnya? Pas umur 10 hari gitu. Cuman yang kalian pertanyakan yang di sini. Padahal anak itu sudah naik keledai. Ya. Entah berapapun itu, rasanya udah 5 tahun lebih deh itu. Apalagi Musa 40 tahun bukan di Mesir, di Midian. Terus kawin, Musa kan tergolong subur. Enggak tertunda punya anak. Ya, jadi bisa berapa belasan kan, bisa lebih. Tapi juga lagi-lagi, nggak usah pura-pura kalian hitung lagi nanti. Jamie jangan hitung-hitung. 43. Umurnya kira-kira, nggak penting juga. Ya, nggak penting juga. Artinya gini, ya kita tahu anak ini sudah besar karena naik keledai. Berapa nggak usah pusing karena memang bukan dia tokohnya. Dia bukan berita penting di sini. Nah, inilah caranya Alkitab. Jadi kita tetap fokus aja pada si Musa ini gitu ya. Nah lalu Musa bilang, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Perhatikan itu ya, mujizat kuserahkan dalam tanganmu. Tapi jangan juga pikir tangan Musa itu penuh mujizat, bukan itu. Itu kan cuma bahasa delegasi gitu loh. Ya. Itu delegasi, artinya Tuhan mengutus Musa, itu saja sih, nggak lebih nggak kurang. Sehingga bahasa yang dipakai itu jangan mengganggu kita karena ini sama dengan tongkat diberikan, mujizat kuserahkan ke dalam tanganmu, itu sama itu semua. Ya, supaya apa yang kau bisa lakukan di tempat Firaun, di depan Firaun. Tapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi pada nanti pasal-pasal berikutnya Tuhan mengeraskan hati, kalau mau nanya ini yang mesti ditanya dulu. Ini kok Harunnya kan, Firaunnya kan belum ketemu. Tapi Tuhan udah planning bikin keras hatinya. Apa itu mengeraskan hati? Ya, jadi kita harus menyadari mengeraskan hati adalah membiarkan hatinya keras. Karena memang itu hati manusia. Hati manusia yang berdosa tidak bisa tidak berdosa. Hati manusia berdosa adalah hati yang keras. Maka hati itu hanya bisa lembut kalau Tuhan yang melembutkan. Tapi kalau Tuhan biarkan balik lagi, makanya mula-mula dia mulai lembut. Tuhan biarkan lagi lepas, balik lagi ke natural. Apa ke naturnya dia? Keras lagi begitu. Gak bisa nih kan gitu. Apalagi raja, mana bisa diperintah begitu, itu kan kalah perang. Makanya raja dulu udah 1 lawan 1 juga ayo, mati-mati kan kurang lebih begitu ya. Karena itu harga diri yang sangat penting sekali. Nah jadi ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kemudian planning Tuhan ini juga jadi pembelajaran ini.
Aduh Tuhan, ngapainlah kau bikin lagi keras hati? Mau aku datang langsung lembut begitu kan? Selesai kerjaan. Lama amat sih, ribet amat sih. Udah kayak mau main-main aja. Bulak-balik, 10 tulah, bulak-balik. Itu berapa waktu habis berurusan begituan. Tapi di sini kita belajar. Jangan kalian pikir kalau kita mau melayani Tuhan lalu semua serba mulus. Menunggu waktu Tuhan itu paling menggelisahkan. Mewujudkan apa yang kita inginkan itu jauh lebih sederhana, saudaraku. Jadi perhatikan ya, mewujudkan apa yang kita inginkan tanpa Tuhan ada di sana jauh lebih mudah. Daripada kamu mentaati apa yang Tuhan mau untuk mencapai perwujudan itu. Makanya setan itu selalu menggoda kita dengan cara itu. Sembah aku kasih semua, kan begitu kan? Kalau Tuhan sembah aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalian pilih siapa? Setan bilang sembah aku. Tak kasih seluruh dunia. Tuhan bilang sembah aku. Sangkal diri pikul salib. Ayo sembah siapa? Halo? Ya, yang pertama ya. Gak usah lah bilang pertama setan gitu aja. Ya. Nah jadi di dalam bagian seperti begini. Kita belajar lagi nih. Ini ketika si Firaun kurang ajar. Siapa ini? Tuhan. Kenapa? Karena dibiarkan hatinya keras itu. Jadi bukan hati Firaun lembut lalu dibikin jadi keras. Hati-hati ya. Tidak akan ada hati orang berdosa yang lembut. Semua hati orang berdosa itu keras. Kalau bisa lembut itulah anugerah. Tidak ada orang mau percaya pada Tuhan. Kalau mau percaya itulah anugerah. Maka kadang-kadang ada test case kita lihat di Bapak Beriman itu. Kenapa ya Abraham percaya banget? Kenapa ya Abraham kok mendadak bilang bininya enggak? Ya, linglung kita kan. Itulah manusia. Maka ada waktunya kita kayak ditata di baby anak kecil ya. Tata lepas jatuh gitu kan. Pegang lagi. Ya kita mesti belajar sampai berproses bisa jalan sendiri. Nah, itu iman yang dewasa itu. Lalu dikatakan pergilah pada Firaun bilang Israel ini anakku yang sulung. Ayo yang bungsu siapa? Halo, Israel yang sulung, yang bungsu? Esau. Salah betul. Yang bungsu kita. Orang kafir ini. Yang bukan Israel. Maka kalau kalian cerita anak sulung sama anak bungsu itu. Yang dipuji anak bungsu, marah si sulung itu. Karena dia tahu, khususnya pendengarnya itu orang-orang Yahudi. Ini nyindir kita ini. Makanya Paulus juga bilang di Roma. Memang dari Israel lah pertama datangnya keselamatan, baru ke bangsa-bangsa lain. Ini bukan urusan Esau ya. Jadi nanti kita akan ngerti ini. Tapi ini jauh nanti ke sono nih. Ya, nanti akan kita lihat di sana. Tetapi bagian-bagian ini kita bereskan dulu di sini nih. Ya, jadi menariknya itu Alkitab tuh. Saya pikir baca ya, wah luar biasa. Tapi si sulung ini jadi terkemudian. Ya. Kisahnya itu barulah kita lihat contoh-contoh siapa? Yakub sama Esau. Terus anak Yusuf siapa? Efraim sama mana lo? Kemana lo? Mana Syekh? Jadi kalau kita ngeliat begitu, hati-hati loh. Ini warning buat kita semua tuh. Nanti raja itu yang dipilih si Yusuf adeknya. Apa si Daud kan? Bukan abangnya. Kalau kita ngeliat nanti ya. 12 suku itu pun yang dipilih siapa? Garisnya Yesus itu. Yehuda. Bukan si besar. Si Ruben. Oh yang dipilih Ahok. Ini agak berat karena ini ayat berapa itu? Ini udah mulai lompat-lompat ini. Kalau yang urusan itu yakin lah kita ya. Apa itu? Bukan, istilah anak sulung itu menempel pada orang Israel. Sehingga waktu Yesus cerita, ahli Taurat ini kan tahu nih. Si anak sulungnya kan kurang ajar kan. Yang baik anak bungsu, kesel mereka. Nyindir kita ini. Nah cuman kalau kita kan selalu perhatiin anak apa? Anak bungsu ceritanya. Padahal cerita itu terminologi penting message-nya itu adalah anak sulung. Inilah kau hei ahli Taurat. Ahli Taurat marah.
Cuman karena kita orang kafir kan memang anak bungsu ya doyannya itulah. Lalu nggak memperhatikan anak sulung itu. Tetapi bisa nggak kejadian itu pada kita? Sulung daripada orang yang nggak kenal Tuhan kan? Lalu dia kenal, malah dia yang lebih maju dari kita. Jadi itu sebab akibat yang terus akan merentet. Nah ini kita perlu hati sekali ya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anak-anak itu apa? Pergi supaya dia beribadah kepadaku. Sebab kalau kau menolak akan membiarkan pergi, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Akhirnya mati enggak? Mati. Memang enggak dia boleh pergi. Sampai matilah anak-anak sulung itu. Tapi peristiwa Tuhan Yesus, Pak Tony, itu bukan anak sulung. Anak-anak umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Ya. Jadi kalau sulungnya udah 5 tahun, enggak dibunuh tuh. Tapi 2 tahun ke bawah. Prediksi berdasarkan kemungkinan umur Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, bagaimana segala situasi yang akan jadi di 10 tula sudah ada sebelum peristiwa. Sudah diberitahu sebelum terjadi. Nanti sama juga itu Yesus mati dia udah kasih tahu enggak? Aku akan ditangkap pada hari lalu disalibkan mati, hari ketiga aku akan bangkit. Itu 4 kali sebelum terjadi. Ya. Baru kita masuk di sini. Di tengah jalan di satu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Sipora mengambil pisau, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkannya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ya. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah kata Sipora waktu itu. Ya, karena mengingat sunat itu. Perhatikan. Tadi ada sedikit kita diskusi, misalnya kalian diskusi, ini si Musa udah sunat apa belum? Asumsi belum sunat karena dia dibesarkan putri Firaun. Ya, tapi asumsi orang sunat, memang betul putri Firaun yang take over urusannya kewajiban, tapi yang nyusuin siapa? Emaknya. Jadi pasti dia disunat seperti biasanya. Ya. Nah, tetapi sunat apa enggak? Tidak jadi diskusi penting. Karena dua-dua kita bisa berkelahi untuk itu. Tetapi asumsi yang paling aktual, dia diurus penuh oleh mamanya. Ya, yang sangat Yahudi. Jadi itu dulu. Nah, yang kedua, kenapa kemudian Tuhan berikhtiar mau membunuh Musa? Itu memang janji Tuhan. Jadi kalau kita baca di Kejadian 17 tentang tata krama sunat. Abraham, semua orang di rumahmu itu mulai umur 8 hari sunat. Jadi kalau seperti Abraham udah berapa waktu 90 atau berapa ya, dia baru disunat. Ya, tapi 8 hari itu disunat semua itu. Nah, si Musa di perantauan. Jadi udah berapa tahun umur anaknya ini belum disunat-sunat. Kelihatannya dia sudah sangat familiar dengan tradisi Midian. Sudah agak kerontang-kerantung dengan tradisi Israelnya, Yahudinya. Dan itu sih make sense ya. Wajar-wajar saja gitu. Lalu kenapa baru ini? Ini pertanyaan lagi kan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Karena di sini dia sudah mau dipakai menjadi leadernya Israel. Kau memegang pekerjaanku. Nggak bisa. Sunat itu. Jadi logis sekali Tuhan mau membunuh Musa karena dibilang, barang siapa tidak disunat di rumahmu Abraham, diapakan? Lenyapkan. Jadi nggak usah kenapa Tuhan mau bunuh Musa. Memang Musa ngelanggar anaknya nggak disunat. Tapi kenapa nggak dari kemarin? Hari ini dia dilibatkan. Karena kamu mau jadi leadernya Israel. Gitu loh. Ya. Sehingga istrinya berteriak engkau pengantin darah bagiku. Artinya aku menikah denganmu dan harus melihat penumpahan darah karena kau. Pertama itu bisa mati anaknya yang gak disunat itu, bapaknya yang gak nyunat itu. Ya, apa gak jadi pengantin darah si Sipora? Mengerikan sekali kawin sama kau lalu aku terima hukuman Tuhanmu kan. Kau diambil, ini diambil. Lalu aku jadi apa ini? Ya. Itu ungkapan yang sangat dalam. Di mana-mana pengantin pengantin baru kita bilang ya. Pengantin itu senang, cuman ini yang jadi pengantin darah. Tetapi ini juga menunjukkan keseriusan Tuhan pada apa? Ketentuannya. Akhirnya Sipora buru-buru
menyunat anaknya. Kalian gak usah tanya ini pakai pisau batu steril apa enggak usah juga gitu. Itu luka pakai betadin enggak Pak? Waduh mati kita nanti. Saya juga nggak tahu zaman dulu itu bagaimana ya. Nah itulah yang dimaksud dengan pengantin darah. Lalu Tuhan bilang sama Harun di sisi yang lain, pergilah ke padang gurun, jumpailah siapa? Musa. Jadi dari tempat kaki Sinai itu, kalau naik terus jalan itu, kalau sekarang sih Sinai sudah masuk daerahnya Mesir. Kalau di waktu lampau itu daerahnya orang Midian. Ya. Jadi artinya itu daratan yang satu. Jadi tampaknya mereka ketemu di satu titik. Gunung apa? Kita juga nggak tahu dan nggak usah dipusingin. Ya. Lalu dia pergi bertemu di gunung Allah, lagi-lagi ya. Gunung Allah bentuknya apa? Bukan itu ya. Di gunung yang Allah perintahkan mereka ketemu. Ya, yang Allah nyatakan itu. Lalu dia menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkan padanya. Untuk disampaikan segala tanda mujizat yang diperintahkan padanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa dan Harun, mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Kenapa tua-tua? Kenapa tua-tua? Karena sudah tua-tua itu pemimpin yang diangkat atas kelompok-kelompok suku. Ya. Dari kata ini juga kemudian kita pakai kalau di bahasa kita itu penatua. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau nanti penatua pas ada rapat boleh dibilang rapat tua-tua Israel gitu ya. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan pada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Percayalah bangsa itu. Awas, kenapa percaya bangsa itu? Bukan. Mujizat dipakai Tuhan. Percaya karena anugerah Tuhan. Jadi konsistensinya mesti jaga dulu nih. Nanti karena besok kalian lihat 40 tahun. Tiap hari ngeliat mujizat. Malah bikin dosa lagi. Jadi bisa ngerti ya. Itu cuma sarana, itu alat. Jadi kita mesti konsisten nih ngeliatnya nih. Ya. Jadi mereka sudah akan percaya. Itu kan pesannya Tuhan kan. Sehingga itu dipakai menjadi alat. Nanti ya mujizat 1, mujizat kalau enggak juga mujizat 2. Mereka akan percaya. Kan begitu. Tuhan udah ngomong mereka akan percaya. Ya, mujizat itu alatnya. Kemudian percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar Tuhan mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kira-kira kenapa ya sekarang sujud menyembah enak, tapi gambaran berikutnya ngelawan. Menyembah patung lembu emas. Nah nanti pasal berikutnya kalian akan melihat itu. Ya, sangat kental nanti kita akan lihat. Penderitaan mereka yang sudah memuncak. Ya. Makanya kita kalau ngelihat orang Israel ini ironi, tetapi awas loh. Kita sebetulnya sedang melihat diri kita sendiri. Yang sulit banget untuk percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang sulit banget untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ya. Sehingga hidup kita, diskusi kita masih tentang diri kita. Ya. Nah ini yang saya pikir memang perlu sekali hati-hati ya. Jadi teman-teman di kita belajar PA itu selalu dilihat ya. Jadi kalian kalau nonton Shaolin bayangkanlah itu. Ya, sudah kalian disuruh ngangkat air, airnya dari bawah naik ke atas, nggak boleh tumpah pula lagi. Mau apa nggak stres kita kan? Tapi nanti kalian jago silat semua. Di sini nggak diajarin silat, jago Alkitab gitu loh. Artinya bisa ngerti, paham, lihat ya. Jadi di PA ini saya kan terus mengkritisi begitu, menajamkan ya. Sehingga kalian mulai lihat. Nah, sehingga nanti kalian juga terlatih, lalu makin hari saya juga makin tenang kalau kalian yang khotbah udahlah saya tutup mata gitu. Ya, kalau sementara saya juga tutup mata, cuma berdoa supaya jangan salah. Oke, kita stop sampai sini. Sila tadi pertanyaan apa tadi? Saya nggak tahu tadi ada pertanyaan nggak? Yang penjelasannya belum menjawab. Oh, karena yang mau mestinya jadi korban siapa? Dan anaknya itu karena nggak disunat. Maka darah itu menjadi simbol perdamaian dengan Allah itu. Karena kan darah sunat itu darah apa sih? Perjanjian.
Karena Musa pun harusnya dihukum, dibunuh Allah. Tapi ketika darah itu ditumpahkan, Allah menerima itu. Ya. Yang ada hubungannya besok di tangan di mana terserah kalian. Enggak ada hubungan dengan yang di ini tumitnya enggak, Pak? Bukan ya? Lain lagi. Dan ini juga nggak ada urusannya dengan darah yang kematian anak sulung ya, nggak ada kaitan. Itu nanti lain lagi. Itu bukan soal sunat, itu soal keselamatan darah Kristus itu. Sunat itu adalah simbol perjanjian di mana darah harus tertumpah. Maka kalau orang bikin dosa harus mengaku dosa dengan apa? Domba yang dipotong, darahnya harus ada yang tumpah. Itu sebab gara-gara dosa kita, domba dipotong. Makanya kalau mau betul-betul dihitung dijalankan secara penuh, kita bikin dosa domba potong, belum keburu beranak, dosa kita nambah terus. Habis itu domba sebetulnya. Ya. Nah itulah simbol sunat itu. Jadi sunat juga bukan asal sunat ya. Itu bukan soal kesehatan, bahwa nanti orang mau sunat urusan kesehatan ya nggak ada masalah. Tapi ini bicara keimanan. Nah cuman nanti darah Kristus sudah tumpah, jadi nggak perlu lagi darah sunatmu itu gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh sunat, itu dua hal yang berbeda lagi. Ya. Dan yang kedua kemudian adalah kalau itu sudah terjadi, misalnya akhirnya kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah itulah sunat. Kalau saya bilang ekuivalennya di situ. Jadi Allah yang berinisiatif berjanji, bukan manusia. Yuk, ada lagi? Tadi kan Bapak bilang Pak, orang Israel itu sujud menyembah karena anugerah. Berarti Allah yang kasih. Yes. Nah, terus Bapak kan tadi kan bilang kalau manusia memang pada dasarnya keras. Kalau Allah nggak ikut campur, ya emang udah keras. Yeah. Betul kan? Nah kalau begitu Pak, ini kan kalau nakal nih Pak ya, kalau saya nakal nih, artinya nih, berarti kan Allah juga berarti bikin tahun 40 tahun itu orang keras, gak dikasih anugerah. Loh memang iya. Nggak usah nakal, memang iya. Loh makanya kan keselamatan itu kasih karunia. Memang iya kok. Loh, jadi nggak perlu nakal untuk itu Jam. Memang iya. Makanya dibilang tidak ada orang selamat boleh menepuk dadanya. Itulah Efesus. Ya Tuhan ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang diucapkan. Makanya Efesus 2 itu kan jelas. Kamu diselamatkan bukan hasil usahamu. Memang betul sekali. Makanya orang bilang, Pak, artinya gini Pak, itu cuma menjadi sebuah contoh menggambarkan ke kita gitu betapa you nggak bisa gitu kan? Iya. Nah, cuma Pak, tanda petik jadinya kan kalau ini ya ada humanis gitu, kejam bener itu Pak. Enggak juga. Masalahnya kan kamu nggak, loh masalahnya kan kita bilang kejam. Enak ya orang Kristen doang yang selamat. Siapa yang bilang? How you know kalau besok itu ada orang humanis itu yang ditangkap Tuhan? Kita nggak tahu. Tiap hari peristiwa itu berlanjut kok. Sebaliknya orang Kristen ternyata kambing bukan domba. Lalang bukan gandum. Itu fakta. Cuma harus konsisten. Kedengarannya bengis. Siapa bilang bengis? Makanya kan saya suka bilang. Tuhan itu tidak punya kewajiban menyelamatkan kita kecuali membunuh kita. Karena sudah berbuat dosa. Tapi heran mau-maunya aja nyelamatin. Ya. Yang kedua, keselamatan adalah mutlak rahasia Allah. Dia yang tahu. Kita, pohon dikenal dari buah, itu yang kita tahu. Makanya tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan. Saya ganti bahasanya. Tidak semua orang yang ke gereja, tidak semua orang yang menyebut dirinya Kristen masuk surga. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sehingga ini bukan kemudian jadi problem dengan agama lain. Enggak. Kejahatan agama kita lah yang membuat itu jadi problem. Karena sombongnya kita. Keselamatan itu cuma untuk orang Kristen. Dari mana ayatnya itu? Itu kejahatan gereja itu. Makanya kadang-kadang kalau saya bilang ya. Makanya orang suka mengejek. Kalian ini orang Kristen katanya masuk surga. Kelakuanmu payah. Ya wajar ejekan itu. Karena kita yang terlalu pede masuk surga. Lalu ada orang bilang, Pak Bapak gak boleh ngomong gitu. Masa kita gak yakin kita masuk surga? Loh
Nggak perlu kau yakinkan diri masuk surga. Kalau kau orang yakin, pasti kelihatan buahnya. Bukan yakinkan gitu loh. Bisa ngerti ya? Kalau kamu orang yakin, orang benar itu orang beriman, pasti kelihatan buahnya. Karena itu bukan perdebatan. Itu kan ukuran aktual yang bisa kelihatan. Ya, jadi Tuhan mau pilih Yehuda bukan Ruben, mau apa? Tuhan mau pilih Yakub bukan Esau. Makanya di Roma 9 kan nongol. Tuhan pilih siapa sih Manasye bukan Efraim ya. Jadi kita mau bilang apa urusan itu? Tapi karena apa? Jangan lupa tadi, Tuhan gak punya kewajiban menyelamatkan kita. Kalau dia mau itu karena apa? Kasih karunia-Nya. Tapi siapa yang diselamatkan Tuhan? Awas ya, hati-hati ya, kita gak tahu. Jadi jangan kalian pikir orang Kristen yang di gereja itu. Maka kalau dibilang, Pak orang-orang yang gak Kristen bisa selamat gak? Loh, kalau secara konteks harus dipahami hati-hati. Keselamatan hanya dalam Kristus. Tapi bukan berarti orang yang di luar Kristus sekarang ini pasti gak selamat. Kamu gak tahu besok dia percaya. Karena ada satu contoh siapa? Penyamun. The last minute itu. Tapi jangan juga kalian pesan, saya the last minute lah Pak gitu ya. Karena itu bukan pesanan. Iya kan? Nah itu sebab kalau memang, ini kalian perhatiin baik-baik ya. Kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan, jangan berhitung lagi melayani Tuhan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Sehingga kita berdialog dengan diri kita, pantaskah aku berhitung keringat dengan Tuhanku. Yang sudah menyelamatkan aku menebus dosa-dosaku. Ya.